Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Rizky Usra dari kelas PTKC dengan NIM 220950120 Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi pada pertemuan kali ini, pokok pembahasan yang akan kami bahas ialah mengenai klasifikasi komponen elektronika analog. Adapun topik yang akan kami bahas, yakni yang pertama komponen aktif, kedua komponen pasif. Komponen pasif. Jadi yang pertama ialah resistor. Resistor ialah biasa disebut juga dengan hambatan, komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Lalu ada kapasitor. Kapasitor atau kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Lalu ada induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil. Coil adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi filter dan juga sebagai alat kupol atau penyambung. Komponen aktif. Yang pertama adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Kedua ada transistor. Ialah komponen elektronika yang aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyarah, osilator, modulator, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada IC atau integrated circuit. Adalah komponen elektronik aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Dan yang terakhir ada saklar. Saklar ialah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dalam rangkaian elektronika saklar, sering digunakan sebagai on/off dalam peralatan elektronika. Fungsi pada komponen pasif. Yang pertama, resistor. Jadi fungsi resistor ialah sebagai penghambat arus listrik, sebagai pengatur arus listrik, dan sebagai pembagi tegangan listrik. Kemudian kapasitor sebagai penyimpan arus dan tegangan listrik. 2. Sebagai konduktor yang dapat melewat arus AC alternatif current. 3. Sebagai isolator yang menghambat arus DC atau direct current precipitation. Kemudian ada induktor. 1. Sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Kemudian transformator, motor listrik, solenoid, dan rel. Kemudian fungsi pada komponen aktif. Yang pertama adalah dioda. Dioda berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dan transistor berfungsi sebagai penguat, pengendali, penyarah, isolator, modulator, dan lain sebagainya. IC dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. Dan saklar digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Baik, demikianlah pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.